Hujan turun tanpa jeda di malam Farashaya. Langit gelap, dan tanah di luar tembok kota berubah menjadi lumpur yang dingin. Di sanalah seorang anak laki-laki berlutut dengan tangan terikat ke belakang. Namanya Aru, usianya 12 tahun. 5 penjaga kerajaan berdiri mengelilinginya. Api obor bergetar di tangan mereka, memantulkan bayangan panjang di dinding batu. Tak satu pun menatap Aru sebagai manusia. Ia hanyalah perintah yang harus diselesaikan. Anak penulis arsip, kata seorang penjaga. Dia mendengar rapat itu. Ayahnya terlalu banyak menulis, jawab yang lain. Dari balik barisan, seorang pria berjubah hitam maju. Di dadanya tersemat lambang mahkota retak, tanda utusan istana. Ia menatap Aru lama, lalu berjongkok. Ayahmu mendengar rahasia yang tak boleh hidup, katanya pelan. Dan sejarah tidak menyisakan saksi. Aru menggigil. Ayahku hanya menulis masa lalu. Justru itu masalahnya. Isyarat tangan terangkat, pedang ditarik dari sarungnya. Di saat yang sama, di dalam istana Farashaya, Raja Samaratungga terbaring kaku di ranjang emas. Bibirnya biru, matanya setengah terbuka. Di meja kecil di sampingnya, cawan anggur kosong masih menyisakan bau racun. Di hadapan jasad itu berdiri Pangeran Rakai. Tangannya gemetar. Dialah yang menuangkan anggur itu. Bukan karena benci, melainkan karena takut. Takut jika ayahnya hidup lebih lama, kerajaan akan tenggelam dalam pemberontakan yang lebih besar. Di belakangnya Perdana Menteri berlutut. Takhta kini milikmu, ucapnya lirih. Rakai menutup mata. Ia telah membunuh seorang raja dan mewarisi seluruh dosanya. Lonceng istana berdentang 1 kali. Tanda kematian, tanda awal. Di luar tembok kota, pedang penjaga terangkat di atas kepala Aru. Namun sebelum ditebaskan suara siulan tajam membelah hujan, seorang penjaga roboh dengan anak panah menancap di lehernya. Kekacauan meledak, obor jatuh, api padam. Sosok bertopeng muncul dari gelap. Gerakannya cepat, tali di pergelangan Aru terpotong. Lari, bisiknya. Kalau kau ingin hidup. Aru berlari tanpa menoleh. Hujan menelan suara teriakan di belakangnya. Ketika ia berhenti, napasnya tersengal. Sosok itu telah pergi. Keesokan paginya, Farashaya berkabung, raja baru dinobatkan. Rakyat bersorak tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Di ruang arsip lembar sejarah mulai diubah. Dan di pinggir kerajaan, seorang anak yang seharusnya mati tetap hidup, membawa benih darah yang suatu hari akan menagih segalanya. Aru berjalan tanpa tujuan di pinggiran Farashaya. Hutan tipis berubah menjadi ladang kosong, lalu menjadi jalan tanah yang jarang dilalui. Tubuhnya lelah, perutnya kosong, tetapi rasa takut membuat kakinya terus melangkah. Saya tidak tahu kemana harus pergi. Yufai tampil minta dan kembali. 3 hari berlalu, pada malam keempat, Aru jatuh pingsan di dekat perapian kecil yang sudah padam. Ketika ia membuka mata, api kembali menyala, dan seorang pria duduk di seberangnya. Pria bertopeng malam itu. Kau hidup, katanya datar. Bagus. Aru mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Kenapa kau menolongku? Pria itu menambahkan kayu ke api. Karena ayahmu menyelamatkan namaku dari arsip pengkhianat. Ia menghapus 1 baris. 1 baris itu membuatku hidup. Aru terdiam. Baru kali ini ia mengerti bahwa tulisan ayahnya bisa membunuh atau menyelamatkan. Namaku Wira, lanjut pria itu. Aku bekerja di tempat yang tidak tercatat. Dunia bawah kerajaan. Sejak malam itu Aru tidak lagi sendirian. Di istana Farashaya, Raja Rakai memerintah dengan wajah tenang dan tangan besi. Ia memecat pejabat lama ayahnya, mengganti mereka dengan orang-orang muda yang setia. Setiap rapat ditutup dengan 1 perintah yang sama. Stabilitas di atas segalanya. Namun stabilitas selalu menuntut korban. Di lorong belakang istana, seorang penulis arsip lama ditemukan gantung diri. Sehari kemudian, seorang perwira penjaga menghilang. Nama mereka dihapus, sejarah dirapikan. Rakai membaca laporan-laporan itu tanpa ekspresi. Ia tahu api sedang menyala di bawah lantai istana, dan ia memilih berpura-pura tidak mencium asapnya. Di luar kota, Wira mengajarkan Aru membaca tanda-tanda bahaya. Jejak sepatu, api unggun palsu, tatapan orang yang terlalu ramah. Aru belajar cepat, terlalu cepat untuk anak seusianya. Bertahan hidup, kata Wira, adalah bentuk pengkhianatan pertama pada masa kecilmu. Suatu malam saat angin berembus kencang, Wira menatap Aru lama. Jika kau tetap bersamaku, katanya, tak ada jalan kembali. Aru mengangguk. Ia sudah kehilangan segalanya. Jauh di dalam istana, Raja Rakai berdiri di balkon, menatap kota yang gelap.
Api obor berkelip di kejauhan. Tak seorang pun tahu, di tempat yang sama, api lain sedang tumbuh. Farashaya tidak hanya hidup di balik tembok istana. Di bawahnya, ada kota lain, tak tercatat, tak dipuja, namun menopang segalanya. Lorong sempit, pasar gelap, rumah-rumah kayu yang berdiri miring seolah menunggu runtuh. Di sanalah Wira membawa Aru. Kota ini tak mengenal hukum raja, kata Wira. Yang ada hanya hutang dan janji. Aru belajar cepat. Ia mengantar pesan, mengamati pertemuan rahasia, dan mencatat wajah-wajah yang tak ingin diingat. Dunia bawah mengajarinya satu hal. Semua orang menyimpan rahasia, dan rahasia selalu punya harga. Suatu malam Wira menyerahkan sebilah pisau kecil. Pegangannya dingin. Bukan untuk menyerang, katanya. Untuk memilih. Aru tidak bertanya. Di istana, Raja Rakai menerima laporan tentang penyelundupan senjata. Jejaknya mengarah ke pasar bawah. Ia memerintahkan penyisiran diam-diam. Tanpa saksi, ucapnya singkat. Api menyala lagi, kali ini lebih dekat. Di pasar bawah, kekacauan pecah, penjaga berpakaian sipil menyerbu. Orang-orang berlarian, jerit pecah di udara pengap. Wira menarik Aru ke gang sempit, namun sebuah tangan mencengkeram bahu Aru dari belakang. Seorang penjaga, wajahnya kotor, mata liar. Diam, desisnya. Pisau kecil itu ada di genggaman Aru. Tangannya gemetar. Waktu seolah berhenti. Ia ingat ayahnya. Ia ingat tali di pergelangan. Aru menusuk. Tidak dalam, tidak rapi, tapi cukup. Penjaga itu terhuyung, jatuh, dan tak bangkit lagi. Aru mundur, napasnya tersengal. Tangannya berlumur darah. Dunia terasa sunyi, lalu bising kembali. Wira menariknya pergi. Kau memilih, katanya. Tidak ada pujian, tidak ada celah. Malam itu Aru mencuci tangannya di sungai kecil. Air mengalir, darah larut, tapi rasa dingin tak pergi. Di balkon istana, Rakai memandang kota. Ia menerima laporan singkat. Operasi berhasil, beberapa target lenyap. Keduanya di dua dunia berbeda, menatap malam yang sama. Dan tanpa mereka sadari, benang nasib telah ditarik terlalu kencang untuk dilepaskan. Mahkota emas terasa berat di kepala Rakai, meski ia jarang memakainya. Ia belajar cepat bahwa kekuasaan sejati tidak berkilau. Ia bersembunyi di ruang rapat sempit, di balik keputusan singkat dan tanda tangan dingin. Para bangsawan tua mulai gelisah. Mereka datang membawa senyum dan hadiah, namun pergi dengan mata penuh curiga. Rakai memotong hak istimewa, menggabungkan wilayah, dan menyingkirkan mereka yang terlalu sering bertanya. Kerajaan ini milik raja, katanya, bukan milik kenangan. Perdana Menteri Arya Satya berdiri di sisinya, setia namun semakin jarang berbicara. Ia melihat retak yang sama seperti yang dulu ia lihat pada Raja Lama. Di kota bawah, Aru tak lagi sekadar pembawa pesan, ia menjadi pengamat. Mendengar tanpa terlihat, orang-orang mulai mengenalnya sebagai anak yang diam dan selalu ingat. Wira memperingatkan, terlihat berarti mati. Namun Aru mulai paham satu hal, kekuasaan tak selalu datang dari kekuatan, melainkan dari informasi yang tepat. Suatu malam, Rakai menerima laporan rahasia. Jaringan bawah mulai menyatu. Bukan pemberontakan terbuka, melainkan arus informasi yang mengalir terlalu rapi. Siapa pemicunya? Tanya Rakai. Belum diketahui, jawab Arya Satya. Namun ada tangan yang mengatur. Rakai menatap peta kota. Jarum kecil menandai titik-titik gelap. Ia merasakan sesuatu yang lama ia lupakan. Takut. Di lorong sempit pasar bawah, Aru mendengar nama raja disebut dengan nada kebencian yang tertahan. Ia mencatat wajah-wajah, rencana kecil, dendam lama. Untuk pertama kalinya ia sadar, ia berdiri di antara dua dunia. Malam itu Wira berkata pelan, jika kau terus berjalan, kau akan kehilangan pilihan. Aru tidak menjawab. Di istana, Rakai berdiri sendiri di ruang takhta. Ia menatap kursi emas yang dingin. Ia adalah raja, namun tak satu pun dari mereka yang benar-benar berada di sisinya. Mahkota ada di kepalanya, tapi kekuasaan mulai menjauh. Nama adalah beban di dunia bawah. Karena itu Aru jarang menyebut miliknya. Ia dikenal dengan julukan kecil, anak tinta, pengingat, atau sekadar bocah Wira. Namun malam itu, sebuah nama lama berusaha muncul kembali. Di sebuah kedai gelap, dua pria berbicara terlalu keras. Aru duduk membelakangi mereka, telinganya tajam. Penulis arsip yang mati itu, kata salah satunya, punya anak, katanya lolos. Aru menegang. Mustahil, jawab yang lain. Semua saksi sudah dibereskan. Aru bangkit sebelum percakapan berlanjut. Ia menemui Wira di luar. Mereka mulai mengingat, katanya singkat. Wira terdiam lama.
Kalau namamu muncul, ujarnya akhirnya, kau bukan hanya target, kau simbol. Di istana, Rakai menerima laporan lama yang baru dibuka kembali. Arsip tentang penghilangan penulis kerajaan. Nama itu tercoret, tapi bekasnya masih terlihat. Kenapa ini belum bersih? Tanya Rakai. Arya Satya menunduk. Ada satu anak, dinyatakan mati, tapi tak pernah ditemukan. Rakai merasakan dingin menjalar. Bukan karena takut pada anak itu, melainkan pada apa yang diwakilinya. Sejarah yang gagal dibungkam selalu kembali dengan wajah baru. Cari perintahnya, diam-diam. Di kota bawah, Wira memberi Aru pilihan yang selama ini ditunda. Pergi ke selatan, ganti nama. Aru menatap lorong-lorong gelap yang telah membesarkannya. Ia menggeleng. Jika aku pergi, mereka tetap berbohong. Wira menarik napas panjang. Maka kau memilih jalan yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, Aru menulis lagi. Bukan di kertas, melainkan di ingatan orang-orang. Potongan kebenaran disebar perlahan, tanpa nama, tanpa tanda. Cukup untuk membuat bisik-bisik berubah menjadi tanya. Di balkon istana, Rakai memandang kota yang gelisah. Ia tahu, ada sesuatu yang lolos dari penghapusan. Dan sesuatu itu sedang belajar menyebut dirinya sendiri. Istana Farashaya tidak pernah benar-benar tidur. Malam hanya mengubah bisikan menjadi lebih pelan. Rakai duduk di ruang kecil tanpa jendela, menatap laporan yang sama berulang kali. Nama tidak tertulis, namun polanya jelas. Informasi bocor dengan rapi. Ini bukan pemberontakan, kata Arya Satya. Ini pengingatan. Rakai mengangkat kepala. Hentikan. Perintah itu turun tanpa amarah, tanpa nada tinggi. Namun akibatnya segera terasa. Penangkapan diam-diam dimulai. Orang-orang yang terlalu sering bertanya tak pernah kembali ke rumah. Pasar bawah mendadak sepi, seperti menahan napas. Rakai menyebutnya penertiban. Rakyat menyebutnya hilang. Aru menyaksikan dampaknya dari gang sempit. Seorang pedagang tua yang pernah membantunya lenyap. Seorang pengantar pesan ditemukan bisu karena takut. Dunia bawah mengerut, seperti kulit terbakar. Ini salahku, gumam Aru. Wira menatapnya tajam. Ini harga bicara. Malam itu, Aru dihadapkan pada pilihan lain. Seorang utusan kecil membawa pesan dari seorang bangsawan muda. Pertemuan rahasia, umpan, atau peluang. Kau tak harus datang, kata Wira. Aru menggeleng. Jika aku berhenti sekarang, semua ini sia-sia. Di ruang bawah tanah istana, Rakai menandatangani daftar terakhir. Tangannya mantap. Namun saat lilin meredup, ia teringat wajah ayahnya. Tenang saat memerintah penghapusan. Ia menutup mata sejenak. Lanjutkan, katanya. Pertemuan berlangsung singkat dan tegang. Bangsawan itu gugup, matanya liar. Ada anak, katanya. Ia mengikat kota bawah. Jika kau tahu namanya. Pisau kecil Aru menyentuh meja, tidak diangkat, hanya isyarat. Nama tidak penting, jawab Aru. Yang penting kebenaran bergerak. Ketika Aru pergi, ia tahu satu hal telah berubah. Ia bukan lagi bayangan, ia menjadi retakan. Di istana, Rakai berdiri di depan cermin. Mahkota diletakkan, bukan dikenakan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada bayangannya sendiri. Berapa banyak darah lagi yang diperlukan agar takhta tetap utuh? Istana Farashaya berkilau dari luar, namun di dalamnya, lantai-lantai dingin menyerap rahasia. Rakai berjalan di lorong panjang, langkahnya terukur. Ia merasa diawasi, bukan oleh musuh, melainkan oleh orang-orang yang tersenyum terlalu lama. Perdana Menteri Arya Satya mulai jarang menatap matanya. Keputusan-keputusan kecil diubah tanpa izin. Rapat dipercepat, pesan dipotong. Rakai mencium tanda lama, kesetiaan yang goyah. Malam itu, seorang pengawal kepercayaannya tidak hadir. Pengganti datang dengan alasan sakit. Rakai mencatatnya dalam diam. Di kota bawah, Aru menerima kabar singkat. Pertemuan besar di istana akan terjadi. Beberapa bangsawan berencana menekan raja agar menghentikan penertiban. Nama Aru disebut sebagai bukti bahwa kebijakan Rakai gagal. Jika mereka bertengkar, kata Wira, darah akan jatuh. Aru mengangguk. Ia tahu. Dan ia tahu pula, darah itu akan mengubah segalanya. Rapat berlangsung di aula tertutup. Suara tinggi bertabrakan. Rakai berdiri menuntut keheningan. Di saat itulah seorang bangsawan tua melangkah terlalu dekat. Kilatan pisau, jerit singkat. Darah memercik ke lantai marmer. Pengawal bereaksi terlambat. Bangsawan itu roboh. Penyerang ditangkap, namun terlalu cepat mengaku bertindak sendiri. Rakai menatap Arya Satya. Mata mereka bertemu. Di sana ada sesuatu yang tak pernah Rakai lihat sebelumnya, jarak. Kabar pembunuhan menyebar.
Istana terkunci, kota bergolak, rakyat mulai berani menyebut nama raja tanpa bisikan. Di balkon, Rakai menggenggam pagar besi. Ini peringatan, katanya pelan. Arya Satya menjawab, atau kesempatan. Malam itu di lorong belakang seorang utusan kecil bertemu Aru. Pesannya singkat, istana berdarah. Aru menutup mata. Api yang ia nyalakan kini menyentuh pusat kekuasaan. Dan api tidak memilih siapa yang ia bakar. Farashaya tidak mengumumkan perang. Tidak ada genderang, tidak ada panji. Namun setiap malam seseorang menghilang. Setiap pagi, pasar dibuka dengan wajah baru dan ketakutan lama. Rakai memerintahkan pembentukan unit kecil tanpa lambang. Mereka bergerak cepat, menutup jejak, dan membawa pulang pengakuan. Arya Satya menyebutnya pembersihan, Rakai menyebutnya keharusan. Kerajaan tidak boleh goyah, katanya. Di kota bawah, Aru mengubah cara bergerak. Informasi tidak lagi disebar luas. Ia memilih titik-titik kunci, pemilik kedai, penjaga gerbang, penulis bayangan. Kebenaran disampaikan seperti pesan rahasia. Cukup untuk membuat orang bertanya, tak cukup untuk ditangkap. Ini perang, kata Wira, dan kau di tengahnya. Aru tahu, ia melihat dampaknya di mata orang-orang yang tak lagi percaya pada siapapun. Suatu malam, unit tanpa lambang mengepung sebuah rumah kayu. Aru berada di dalamnya. Ia lolos lewat atap, namun Wira tertangkap. Teriakan tertahan, langkah menjauh. Aru tidak mengejar, ia menghilang. Di ruang interogasi, Rakai mendengar laporan tentang seorang pria bernama Wira. Riwayat lama, hutang lama. Nama itu dikenal ayahnya dulu. Bawa ke hadapanku, perintah Rakai. Saat Wira dihadapkan, ia tersenyum tipis. Sejarah selalu menemukan jalan, katanya. Rakai menahan emosi. Katakan namanya. Wira menatap lantai. Namanya tidak penting, ia sudah berjalan. Malam itu, Aru berdiri di tepi kota. Ia tahu satu hal pasti. Perang tanpa nama ini telah mengambil orang yang ia percaya. Ia menulis keputusan pertamanya tanpa kata. Jaringan dipersempit, target dipilih. Tidak lagi bertahan, melawan. Di istana, Rakai memandangi peta yang penuh tanda silang. Ia merasakan sesuatu yang berbahaya. Kelelahan yang berubah menjadi kebencian. Dua dunia bersiap. Dan nama perang itu belum ditulis. Ruang arsip lama dibuka kembali. Rakai berdiri di antara rak kayu berdebu, menatap gulungan yang jarang disentuh sejak masa ayahnya. Ia mencari pola, namun menemukan pengakuan. Perintah penghilangan, pemalsuan laporan, dan tanda tangan raja-raja sebelum dirinya. Semuanya rapi, semuanya sah. Beginikah kerajaan bertahan, gumamnya? Arya Satya menjawab tanpa menatap. Beginilah kerajaan dibangun. Di sel bawah tanah, Wira duduk dengan punggung lebam. Ia tidak berbicara lagi. Namun sebelum fajar, seorang penjaga membawakan secarik kertas, salinan lama arsip. Di sana satu baris yang dihapus oleh penulis kerajaan, perintah pembantaian yang gagal. Wira tersenyum. Ia tahu siapa penulisnya, ia tahu siapa anaknya. Aru bergerak cepat. Ia menyatukan potongan lama, nama-nama korban, tanggal palsu, dan satu perintah yang selalu muncul saat krisis. Kebenaran itu berat, namun jelas. Raja-raja Farashaya memerintah dengan ketakutan yang diwariskan. Malam itu, Aru menyebarkan satu pesan saja. Bukan seruan, bukan ancaman, hanya salinan perintah lama dengan tanda tangan yang tak terbantahkan. Kota terdiam. Rakai menerima salinan yang sama. Tangannya gemetar. Tanda tangan ayahnya jelas. Tanda tangan kakeknya juga ada. Dan, di lembar terbaru, tanda tangannya sendiri. Di perintah penertiban terakhir. Ia menutup mata. Aku menjadi mereka, katanya lirih. Arya Satya terdiam. Untuk pertama kalinya ia tidak punya jawaban. Menjelang pagi, Wira dibebaskan tanpa catatan. Tidak ada perayaan, tidak ada jaminan. Hanya satu pesan singkat yang diselipkan. Pertemuan. Di tepi sungai, Aru dan Wira bertemu kembali. Tidak ada pelukan. Hanya tatapan yang mengerti harga yang telah dibayar. Ini belum selesai, kata Wira. Aru mengangguk, tapi sekarang mereka tahu. Di istana, Rakai memandang matahari terbit, cahaya menyentuh kota yang gelisah. Ia tahu satu hal, tak ada jalan kembali dari kebenaran. Dan dosa para raja akhirnya bernapas. Kota Farashaya bangun dengan kesunyian yang berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada perintah darurat. Orang-orang membaca salinan arsip yang beredar dari tangan ke tangan. Tidak semua paham isinya, namun mereka merasakan hal yang sama. Kebohongan telah retak. Rakai berdiri di ruang takhta tanpa pengawal. Mahkota diletakkan di samping kursi, tak disentuh.
Ia memanggil Arya Satya untuk terakhir kalinya. "Jika aku turun," tanya Rakai, "apakah ini berhenti?" Arya Satya menatap lantai. "Tidak, tapi darah mungkin lebih sedikit." Rakai tersenyum pahit. Ia mengerti. Takhta bukan sumber dosa, hanya panggungnya. Di tepi kota, Aru mempersiapkan jaringan untuk membubarkan diri. Pesan terakhir disebar. Tidak ada perintah, tidak ada pemimpin. Kebenaran sudah berjalan sendiri. Wira mendekat. "Kau bisa mengambilnya," katanya pelan. "Rakyat akan mengikutimu." Aru menggeleng. "Aku bukan raja, aku hanya saksi." Siang itu, Rakai keluar ke balkon. Ia berbicara tanpa pengeras, tanpa upacara. "Ayahku membangun stabilitas dengan ketakutan," katanya. "Aku melanjutkannya. Itu kesalahanku." Kota sunyi. Tak ada sorak, tak ada lemparan. "Aku meletakkan mahkota," lanjutnya. "Biarkan dewan sementara memerintah. Biarkan arsip dibuka." Mahkota diletakkan. Langkahnya mundur. Malam turun. Tidak ada perang, tidak ada eksekusi. Hanya kelelahan panjang setelah kebenaran. Aru memandang istana dari kejauhan. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa kalah. Ia hanya tahu satu hal. Sejarah akhirnya ditulis tanpa paksaan. Di ruang arsip, seorang penulis baru menyalakan lilin. Ia menulis tanpa menghapus nama. Dan Farashaya belajar dengan cara paling mahal bahwa takhta yang dibeli dengan darah selalu menagih bunga. Mahkota tidak jatuh dengan suara keras. Ia hanya diletakkan dan dunia berpura-pura semuanya selesai. Dewan sementara dibentuk, pengumuman disebar, dan rakyat diminta bersabar. Namun Farashaya tidak mengenal kata itu. Tanpa raja, perintah datang dari banyak mulut. Bangsawan lama kembali muncul membawa janji. Panglima mengklaim wewenang. Kota bawah diperebutkan oleh kelompok yang dulu bersembunyi. Kekosongan selalu lebih berbahaya daripada tirani. Rakai tidak dipenjara. Ia tinggal di pavilion kecil, dijaga ringan, seolah negara tak yakin harus memperlakukannya sebagai apa. Setiap pagi ia berjalan sendiri, mendengar bisik rakyat yang kini berani menatap. Sebagian meludah, sebagian menunduk. Tak ada yang memaafkan. Rakai menerimanya tanpa kata. Di kota bawah, Aru menyaksikan perubahan dengan cemas. Jaringan yang dibubarkan menyisakan lubang. Informasi kini diperdagangkan bebas, tanpa kendali. Kebohongan baru tumbuh di sela kebenaran lama. "Ini akan lebih buruk," kata Wira. "Karena semua orang ingin jadi penulis sejarah." Aru mengangguk. Ia merasakan tanggung jawab yang tak pernah ia minta kembali menempel. Suatu malam, seorang utusan dewan mendatanginya. Tanpa ancaman, tanpa janji. "Kami butuh seseorang yang dipercaya kota bawah," katanya. "Bukan raja, bukan bangsawan." Aru menatap api kecil di depannya. Ia teringat ayahnya, tinta di jari, kata-kata yang dihapus paksa. "Aku tidak memimpin," jawabnya. "Aku mengingatkan." Utusan itu menerima. Dunia berubah sedikit namun cukup. Di pavilion, Rakai membaca arsip yang kini dibuka penuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat sejarah tanpa penyuntingan. Ia menutup gulungan terakhir dan tersenyum getir. "Beginilah seharusnya," gumamnya. Di luar kota bergolak pelan, tidak runtuh, tidak utuh. Dan di antara puing kebohongan lama, Farashaya mulai menulis bab berikutnya. Tanpa mahkota, tanpa kepastian, namun dengan ingatan yang tak lagi dibungkam. Dewan sementara berbicara tentang masa depan seolah masa lalu telah selesai. Mereka membagi jabatan, menulis aturan, dan mengirim utusan ke kota-kota sekitar. Farashaya tampak bergerak, namun arahnya kabur. Di kota bawah, suara-suara lama kembali meninggi. Kelompok kecil saling berebut pengaruh. Janji perlindungan berubah menjadi pungutan. Nama Aru disebut, kadang sebagai harapan, kadang sebagai ancaman. "Arah ini berbahaya," kata Wira. "Jika kau tetap diam, mereka akan bicara atas namamu." Aru menatap lorong yang ramai. Ia tahu bayangan melindungi, namun juga menyembunyikan kebohongan baru. Di pavilion, Rakai menerima kunjungan seorang panglima. Tawaran halus disampaikan. Dukungan militer, pemulihan takhta dengan syarat tertentu. Rakai menolak. "Aku tidak akan mengulanginya." Panglima tersenyum tipis. "Kalau begitu orang lain akan melakukannya." Malam itu, Aru memilih bicara, tanpa panggung. Ia menemui para pemilik kedai, pengantar, penjaga gerbang. Bukan perintah, melainkan garis batas. Tidak ada kekerasan atas nama kebenaran. Tidak ada pungutan atas nama perlindungan. Sebagian menertawakan, sebagian mendengar. Keesokan harinya, satu kelompok yang melanggar batas itu dibubarkan oleh orang-orangnya sendiri. Sunyi kembali, sementara.
Rakai berjalan ke tepi kota dan berhenti di jembatan kecil. Ia melihat Aru dari jauh, dikelilingi warga tanpa teriakan. Ia tidak mendekat. Untuk pertama kalinya ia memahami perbedaan kekuasaan dan kepercayaan. Sore itu, Dewan mengirim undangan terbuka. Pertemuan besar untuk menentukan arah Farashaya. Nama Aru tercantum sebagai peninjau. Wira menatapnya. Ini cahaya. Aru menghela napas atau jebakan. Ia melipat undangan. Apapun pilihannya, satu hal pasti. Bayangan tak lagi cukup. Aula pertemuan dipenuhi kursi dari berbagai sudut Farashaya. Bangsawan lama duduk berjarak dari perwakilan kota bawah. Panglima berdiri di belakang, tangan digagang pedang. Di tengah, sebuah meja panjang tanpa singgasana. Dewan membuka sidang dengan kata-kata besar tentang persatuan, namun ketegangan terasa di setiap napas. Aru duduk di sisi, tanpa lambang, tanpa pengawal. Banyak mata menatapnya, sebagian menilai, sebagian menunggu ia tersandung. Seorang bangsawan berdiri. Kota bawah perlu ditertibkan, tanpa kendali mereka ancaman. Suara lain menyela. Istana tak lagi berhak memerintah. Argumen bertabrakan, meja bergetar. Panglima melangkah maju. Militer siap menjaga ketertiban dengan satu komando. Semua tahu artinya. Aru akhirnya bicara, tidak keras namun cukup. Satu komando tanpa kepercayaan hanya memindahkan ketakutan. Ruangan hening sejenak. Dewan mencoba meredakan, namun keputusan ditunda. Sidang diskors, orang-orang keluar dengan wajah tegang. Di lorong belakang, Aru dihadang oleh utusan Panglima. Tawaran singkat, perlindungan, sumber daya, pengaruh. Aru menolak. Malam itu pamflet muncul di sudut kota, seruan untuk ketertiban dengan simbol militer. Di tempat lain, coretan tandingan menyerukan otonomi kota bawah. Kota terbelah bukan oleh tembok, melainkan oleh ketakutan akan hari esok. Rakai mendengar kabar itu dari jauh. Ia tahu bau ini. Bau awal perang. Ia menulis sepucuk surat pendek, bukan perintah, bukan pengakuan, melainkan peringatan tentang apa yang terjadi ketika satu suara dipaksa mengalahkan yang lain. Surat itu dikirim ke Aru. Aru membacanya di bawah lampu minyak. Kata-katanya sederhana, namun berat. Ia melipat surat itu dan menatap kota yang gelisah. Jika ia mundur, militer akan maju. Jika ia melawan, darah mungkin jatuh. Meja tanpa raja telah dibuka. Dan Farashaya menunggu siapa yang berani menutupnya tanpa pedang. Malam turun lebih cepat di Farashaya. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu, namun tidak membawa rasa aman. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Desas-desus bergerak lebih cepat dari langkah penjaga. Aru berjalan menyusuri kota tanpa pengawal. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri. Di sudut pasar, sekelompok pemuda berdebat keras tentang militer. Di gang lain, seorang ibu menenangkan anaknya yang menangis karena mendengar kabar perang. Ketakutan telah memilih bentuk. Di paviliun kecil, Rakai duduk menulis. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia menulis tentang kesalahan, tentang bagaimana kekuasaan yang kosong mengundang kekerasan. Surat itu tidak ditandatangani. Ia tahu, namanya sudah terlalu berat. Di markas sementara, Panglima menerima laporan kesiapan pasukan. Semua menunggu satu perintah. Ia tersenyum tipis. Kekacauan selalu memberi peluang bagi mereka yang siap. Besok, katanya singkat. Wira menemui Aru menjelang tengah malam. Ada gerakan, katanya. Jika kau tidak bertindak, mereka akan mengambil alih rapat besok. Aru terdiam. Ia menimbang setiap kemungkinan. Bicara di depan umum berarti menantang kekuatan bersenjata. Diam berarti membiarkan arah ditentukan oleh ketakutan. Aku tidak punya pasukan, kata Aru. Wira menjawab, kau punya orang. Menjelang fajar, Aru mengirim pesan sederhana ke titik-titik lama. Tidak ada seruan, tidak ada janji. Hanya undangan untuk hadir dan mendengar. Kota menahan napas. Di kamar kecilnya, Rakai memandang langit yang mulai memudar. Ia tahu besok bukan tentang dirinya. Namun ia juga tahu apapun yang terjadi, Farashaya tidak akan sama. Ketika matahari terbit, keputusan tidak lagi bisa ditunda. Dan satu suara, entah cukup atau tidak, akan diuji oleh hari. Pagi datang tanpa sorak. Aula pertemuan kembali dipenuhi, kali ini lebih padat. Warga kota bawah berdiri di belakang, bangsawan duduk kaku, dan pasukan militer berjajar rapi di pintu. Pedang tidak terhunus, namun semua tahu alasan mereka ada di sana. Panglima melangkah ke depan, suaranya tegas. Ketertiban harus dipulihkan hari ini, Dewan tidak bisa ragu. Beberapa anggota Dewan mengangguk, yang lain menunduk. Aru berdiri. Tidak diundang, namun tidak dihentikan. Ia menatap ruangan, lalu bicara perlahan.
Ketertiban tanpa kepercayaan hanyalah jeda sebelum kekerasan. Jika pedang memutuskan hari ini, besok kita akan berkabung. Bisik menyebar. Panglima tersenyum tipis. Kata-kata tidak menghentikan kekacauan. Benar, jawab Aru. Tapi kekacauan lahir saat kata-kata dibungkam. Seorang pedagang tua maju dari barisan belakang, lalu seorang penjaga gerbang. Mereka berdiri di samping Aru tanpa teriakan. Kehadiran mereka lebih keras dari seruan apapun. Panglima memberi isyarat kecil, pasukan bergerak setengah langkah, aula menegang. Dari sisi ruangan seorang utusan membaca surat tanpa nama. Isinya singkat, mengingatkan tentang hari ketika perintah tunggal menghancurkan kota. Beberapa wajah memucat. Nama tidak disebut, namun semua mengerti. Panglima berhenti. Ia menilai ruangan menimbang dukungan yang tak lagi pasti. Akhirnya Dewan mengambil suara. Keputusan lahir dengan selisih tipis. Tidak ada komando tunggal. Militer berada di bawah pengawasan Dewan dan perwakilan warga. Pasukan mundur satu langkah. Tidak jauh, namun cukup. Aru duduk kembali. Kakinya gemetar, namun ia bernapas lega. Ini bukan kemenangan. Ini penundaan yang berharga. Di luar kota mulai bergerak lagi. Tidak bersorak, tidak marah, hanya hidup. Hari itu Varashaya memilih kata-kata. Dan pedang untuk sementara kembali ke sarungnya. Keputusan Dewan tidak menghentikan gerak bawah tanah. Ia hanya mengubah bentuknya. Pasukan mundur dari aula, namun pengaruh militer menyebar lewat jalur lain. Izin usaha tertahan. Pengiriman diperlambat. Ketertiban diuji dengan kesabaran. Aru merasakan perubahan itu lebih cepat dari siapapun. Laporan datang tanpa stempel, tanpa tanda tangan. Tekanan tanpa wajah selalu paling sulit dilawan. Kita menang terlalu tipis, kata Wira. Cukup untuk bernapas, jawab Aru. Di pavilion, Rakai menerima kabar tentang keputusan Dewan. Ia tersenyum singkat, lalu kembali membaca. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa perlu mengoreksi apapun. Seorang penjaga mendekat. Ada yang bertanya tentang peran Anda. Rakai menggeleng. Aku sudah selesai. Namun masa lalu jarang patuh. Di kota bawah, seorang pemimpin kelompok kecil ditangkap tanpa alasan jelas. Kabar menyebar cepat, namun tanpa bukti. Aru menyadari pola lama kembali dengan wajah baru. Ia menemui Dewan, menuntut kejelasan. Jawaban berputar. Tanggung jawab berpindah dari meja ke meja. Ada hal yang tak tertulis, kata seorang anggota. Aru berdiri, justru itu masalahnya. Malam hari, selebaran anonim muncul. Isinya menghasut, menyebut keputusan Dewan sebagai kelemahan. Nama Aru disebut sebagai dalang kekacauan. Kebohongan lama menemukan tinta baru. Wira menatap selebaran itu. Mereka menyiapkan sesuatu. Aru mengangguk. Ia tahu. Balasan tidak selalu datang dengan pedang. Kadang datang dengan cerita yang salah. Ia mulai menyiapkan jaringan pendengar. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk mencatat. Setiap tekanan, setiap penahanan, setiap izin yang ditolak. Kebenaran membutuhkan waktu, dan musuhnya tahu itu. Di tepi kota, Rakai menatap malam. Ia memahami kini bahwa turun dari takhta tidak menghapus jejak. Namun ia juga melihat sesuatu yang baru tumbuh perlahan. Tidak stabil, tidak suci, tapi hidup. Varashaya bertahan hari itu. Dan besok ujian akan datang tanpa suara. Pagi itu dimulai dengan kabar kecil yang terasa besar. Seorang pencatat izin menghilang. Tidak ada saksi, tidak ada perintah resmi. Meja kerjanya bersih seolah ia tak pernah ada. Aru memahami pesannya. Ini bukan kekerasan, ini peringatan. Wira membawa laporan lain. Pengiriman gandum tertahan di gerbang timur. Surat izin belum turun. Kota mulai merasakan lapar ringan yang mengusik. Mereka menekan tanpa terlihat, kata Wira. Aru mengangguk. Ya, ada tahu pula ini dari arsip lama. Di Dewan, suasana membeku. Setiap anggota merasa diawasi. Ketika Aru meminta akses catatan militer, permintaan itu dipindahkan ke komite lain. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menyetujui. Waktu adalah senjata mereka, gumam Aru. Malam hari seorang kurir datang tergesa. Ia membawa bukti kecil. Catatan pengalihan barang. Nama samar. Tanda persetujuan yang tidak resmi. Aru menyadari satu hal. Jika ia membuka semuanya sekarang, kota akan marah. Jika ia menunggu, jaringan itu akan menghilang. Wira menatapnya. Kepercayaan rapuh. Dan kebohongan lebih cepat, jawab Aru. Di pavilion, Rakai menerima kunjungan tak terduga. Panglima itu sendiri. Pembicaraan singkat, penuh sindiran. Tawaran dibuat untuk terakhir kalinya. Kau masih simbol, kata Panglima. Rakai menolak. Simbol tidak memerintah. Panglima pergi dengan senyum dingin. Aru memutuskan bergerak setengah langkah.
Ia membocorkan sebagian bukti. Cukup untuk menghentikan penahanan, cukup untuk memberi sinyal. Tidak cukup untuk membakar kota. Reaksi datang cepat. Tekanan berkurang. Namun selebaran baru muncul. Isinya lebih tajam. Menuduh Aru bermain dua sisi. Serangan tanpa suara berhasil. Kota bingung, bukan marah. Aru menatap catatan yang tersisa. Ia tahu waktu hampir habis. Setengah langkah tidak bisa diulang selamanya. Di kejauhan Farashaya berdetak pelan, menunggu apakah kebenaran akan berani berteriak. Kota bergerak lebih lambat. Harga naik tipis. Senyum menjadi jarang. Orang-orang tidak tahu sebabnya, namun mereka merasakannya. Ketika kebenaran ditahan, ketakutan mengisi celah. Aru menatap arsip yang tersisa. Jika dibuka semua, nama-nama akan jatuh. Dewan bisa runtuh. Militer mungkin bereaksi. Namun jika disimpan, kebohongan akan mengeras dan menjadi aturan baru. Wira berdiri lama tanpa bicara. Tidak ada pilihan yang bersih. Tidak pernah ada, jawab Aru. Dewan mengirim peringatan halus. Rapat ditunda. Akses dikunci sementara. Kata sementara terasa seperti ancaman. Malam itu, kota bawah berkumpul tanpa seruan. Bukan untuk marah, melainkan bertanya. Mengapa pengiriman tertahan? Mengapa izin tak turun? Pertanyaan yang jujur lebih berbahaya dari tuduhan. Aru naik ke bangku kayu. Tidak berpidato. Ia membaca. Ia membuka bagian arsip yang menunjukkan alur tekanan. Tanpa nama besar. Tanpa kesimpulan. Hanya hubungan sebab akibat. Kerumunan sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada lemparan. Keesokan harinya Dewan terpecah. Sebagian menuntut keterbukaan penuh. Sebagian menolak. Militer menunggu celah. Rakai mendengar kabar itu dan menulis satu kalimat di buku kecilnya. Kebenaran tidak selalu menghancurkan. Kadang ia hanya menghilangkan alasan untuk berbohong. Aru memilih langkah terakhir. Ia menyimpan satu kebohongan. Bukan untuk melindungi pelaku, melainkan untuk mencegah api menyebar terlalu cepat. Sisanya dibuka bertahap. Wira menatapnya tajam. Kau yakin? Tidak, jawab Aru. Tapi kota perlu waktu. Reaksi datang campur aduk. Kepercayaan tidak pulih seketika. Namun tekanan mereda. Pengiriman bergerak. Izin turun. Farashaya bernapas lagi. Namun di balik itu satu rahasia tertinggal. Dan rahasia yang disimpan suatu hari selalu menuntut harga. Rahasia jarang tinggal diam. Ia bergerak dari tangan ke tangan, dari kecurigaan ke kesimpulan. Di Farashaya bisik tentang bagian arsip yang hilang mulai terdengar. Seorang juru tulis muda menemukannya lebih dulu. Ia tidak mencari nama, hanya ketidaksinambungan. Satu jalur perintah yang terputus. Satu izin yang muncul tanpa asal. Cukup untuk menimbulkan tanya. Yureg melapor ke Dewan. Terlalu banyak meja. Terlalu sedikit telinga. Ia memilih orang yang dianggapnya paling jujur, Aru. Aru membaca catatan itu dan merasakan beban kembali. Inilah harga menunda. Jika dibuka sekarang, ia terlihat memanipulasi kebenaran. Jika disembunyikan lagi, kebohongan berubah menjadi miliknya. Wira berkata pelan, waktu kita habis. Kabar itu bocor sebelum keputusan dibuat. Selebaran baru menyebar. Isinya tidak lengkap namun cukup memicu kemarahan. Nama Aru disebut bukan sebagai pelindung, melainkan pengatur cerita. Kepercayaan retak cepat. Pertemuan kecil berubah panas. Kota menuntut jawaban. Ia di pavilion Rakai mendengar tuduhan itu. Ia tahu pola ini. Seseorang harus menanggung beban agar sistem selamat. Ia bangkit dari kursinya untuk pertama kali setelah lama. Ia menulis pernyataan singkat dan mengirimkannya ke Dewan dan Kota Bawah. Ku tahu bagian itu. Itu keputusan lamaku. Jika ada kesalahan, itu milikku. Pernyataan itu menyebar cepat. Amarah terpecah. Tidak hilang, namun beralih arah. Aru membaca pernyataan itu dalam diam. Ia tidak merestui ini. Ia tahu Rakai melindunginya, dan mungkin Kota. Dewan memanggil Rakai untuk memberi keterangan. Tidak lagi ada penahanan. Tidak ada upacara. Hanya ruang kecil dan pertanyaan tajam. Kota menunggu. Rahasia itu terbuka, namun tidak sepenuhnya. Harga dibayar bukan dengan darah, melainkan dengan reputasi yang tersisa. Dan Farashaya belajar satu hal pahit. Kadang kebenaran selamat karena seseorang memilih menanggungnya sendirian. Ruang kecil itu sunyi ketika Rakai keluar. Tidak ada putusan keras. Tidak ada hukuman resmi. Dewan memilih jalan aman. Pernyataan dicatat, arsip ditutup sementara, dan perhatian publik dialihkan. Bagi kota itu cukup. Untuk hari ini, Rakai kembali ke pavilion tanpa pengawal tambahan. Ia tidak merasa kalah. Ia merasa selesai. Apapun yang tersisa bukan lagi miliknya. Aru berdiri di hadapan warga beberapa hari kemudian. Tidak untuk membela diri. Tidak untuk memimpin. Ia menjelaskan keputusan, termasuk kebohongan yang ia simpan. Ia tidak meminta maaf dengan kata panjang. Ia hanya bertanggung jawab. Reaksi tidak seragam. Ada yang marah. Ada yang mengerti. Namun yang penting mereka mendengar tanpa paksaan.
Dewan mengumumkan perubahan struktur, perwakilan warga diberi suara tetap, militer dibatasi perannya. Tidak sempurna, namun nyata. Wira memilih pergi ke kota lain. Cerita ini akan menyebar katanya. Tidak semuanya akan benar. Aru tersenyum tipis. Yang penting tidak semuanya salah. Suatu pagi Aru menemukan arsip baru di ruang lama. Bukan perintah, bukan catatan rahasia. Hanya kesaksian warga tentang hari-hari sulit. Ia menyalakan lilin dan mulai menata. Sejarah tidak lagi satu suara. Di tepi kota, Rakai berjalan untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan Farashaya. Ia menoleh sebentar ke arah menara. Tidak ada penyesalan besar, hanya kelegaan yang sunyi. Kota terus hidup, tidak suci, tidak bersih. Namun memilih berulang kali untuk tidak menyerahkan diri pada ketakutan. Farashaya tidak diselamatkan oleh pahlawan. Ia diselamatkan oleh keputusan kecil yang diulang meski ragu. Dan disitulah perlahan masa depan menemukan jalannya. Dan disinilah kisah Farashaya berakhir. Bukan dengan sorak kemenangan, bukan pula dengan runtuhnya dunia, melainkan dengan pilihan. Pilihan untuk mengingat, pilihan untuk tidak mengulang luka yang sama. Karena sejarah tidak selalu ditentukan oleh mereka yang berkuasa, tetapi oleh mereka yang berani berkata jujur, meski suara mereka bergetar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini meninggalkan jejak di pikiranmu, jika ada satu bagian yang membuatmu merenung, maka kisah ini telah menemukan tujuannya. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berbagi kepada mereka yang menyukai cerita penuh makna, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena selama manusia masih memilih, sejarah akan terus ditulis.